Di tempat dia bekerja ada ratusan karyawan dari 41 negara dan dia satu-satunya orang Indonesia. Kita ikuti terus Ki Candy. Saya ini kan bidang pelajar, Pak. Terus saya ke Belanda, dapat beasiswa karena Ganesha Prize tadi, mahasiswa terbaik ITB. Saya best graduate di program master, dan saya pulang ke Indonesia, gongnya saya nganggur, Pak. Bayangkan di antara ratusan karyawan dari 41 negara, dia satu-satunya orang Indonesia. Kita sambut Dr. Muhammad Reza. Reza, sekarang Anda bekerja di mana? Saya kerja di ABB, perusahaan listrik di Swedia. Sebagai project manager dan peneliti. Tentu kita ingin tahu umur Anda berapa? 35. 35 tahun. Anda ini lulusan mana sih? Saya S1-nya dari ITB Bandung. Saya S2 dari TU Delft dan S3 doktor juga dari TU Delft. Delft Belanda ya. Jadi semuda ini 35 tahun Anda sudah jadi project manager di sebuah perusahaan listrik. ABB itu listrik dan mesin-mesin otomasi robotik dan peralatan listrik yang bikin power pembangkitan pembangkit di power system bisa nyampe ke pelanggan tanpa mati-mati lah. Kalimat tanpa mati-mati ini harus ditepuin ini. Menarik untuk tahu kegiatan Reza sehari-hari. Ini dia cuplikannya. Pria kelahiran Bandung 35 tahun silam ini telah mengukir prestasi di negeri orang. Sosok pria sederhana yang biasa dipanggil Reza ini adalah salah satu orang Indonesia dari 41 suku bangsa yang tergabung pada perusahaan manufaktur peralatan listrik terkemuka di Swedia. Dengan latar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi sebagai dosen Universitas Negeri di Bandung, Reza mendapatkan dukungan yang besar dari kedua orang tuanya. Ia memperoleh beasiswa sejak SMP hingga kuliah, bahkan sampai mendapatkan gelar doktor. Setelah semuanya ia dapatkan, Reza berkeinginan pulang ke Indonesia untuk menerapkan ilmunya. Walaupun untuk itu, ia harus menyesuaikan dengan fasilitas yang ada di Indonesia. Reza, kalau kita ikuti track record Anda, waktu S1 Anda mendapatkan Ganesha Prize. Itu artinya apa? Itu lulusan terbaik, jadi saya bintang pelajar. Dan waktu Anda S2 di Belanda, itu juga dengan prestasi cum laude ya? Best graduate S2 international program semua. Jadi gongnya Pak Andi? Gongnya? Saya ini kan bidang pelajar Pak. Iya. SD, SMP, SMA ini saya selalu juara 1 Pak. Oh berarti sama kita terus? Iya. SMP saya siswa teladan, jadi saya yang salaman sama Pak Harto. 92 saya siswa teladan SMA, salaman lagi sama Pak Harto. Mahasiswa teladan terbaik Indonesia, salaman lagi sama Pak Harto. Terus saya ke Belanda, dapat beasiswa karena Ganesha Prize tadi, mahasiswa terbaik ITB. Saya best graduate di program master, dan saya pulang ke Indonesia, gongnya saya nganggur Pak. Melamar mungkin 50 perusahaan. Dan tidak ada yang menerima Anda? Saya wawancara, saya udah kenyang, saya tahu lah wawancara itu kayak gimana, dari sampai nego gaji kan. Saya master fresh graduate, saya minta gaji sama dengan S1 fresh graduate, nggak diterima. Dibilang nanti dia keluar, karena gajinya kekecilan. Saya udah tahu lah, berikutnya saya bilang, saya minta lebih besar, nggak dikasih juga. Susah. Saya listrik, tapi saya lamar di perusahaan telekomunikasi, pembuat sabun, semua lah.
itu pun nggak diterima ya? Nggak diterima. Mungkin takut lihat CV-nya atau apa, saya nggak tahu. Baik. Nah, sebagai project manager di perusahaan ABB Swedia ini apa tugas utama Anda atau tanggung jawab utama Anda apa? Jadi di perusahaan kita kan, perusahaan ABB, kita ada dana riset. Ya. Nah, dana riset ini kan harus diinvestasikan di bidang-bidang di mana itu akan kembali investasinya dalam waktu 5-10 tahun. Nah, jadi project manager itu memanage supaya uang riset ini bisa deliver, bisa jadi satu paten atau produk yang bisa akhirnya dijual. Gambarannya ya kira-kira setahun mungkin nggak sebesar Profesor Ken, sekitar 5 miliaran lah proyek yang di-manage untuk riset itu. Apa yang di-riset ya? Energi baru kalau nggak salah ya? Iya, saya sekarang jadi member juga di Global Technology Team untuk Wind Energy. Jadi itu member dari semua, ABB Global itu ada 7 research center di dunia. Jadi dia 110.000 karyawan di 100 negara termasuk di Indonesia, dan dia punya 7 center of excellence untuk riset. Dan dari 7 center ini saya ya satu-satunya di Indonesia, jadi bukan di Swedia aja, di seluruh ABB Global. Dan mereka kumpulkan beberapa orang yang bisa spesialisasi di angin diantaranya, dan saya termasuk yang dari Swedia untuk itu. Jadi kita energi angin. Ya, energi angin, dan yang kedua tentang transmisi power, listrik, bulk energy transport power. Jadi baik, kembali ke Reza ya. Reza, apakah pernah terpikir untuk, walaupun kita tahu Anda sempat kecewa waktu pulang dengan bekal ilmu yang sudah didapat susah-susah dari Belanda misalnya, kemudian di sini harus melamar ke 50 perusahaan, bahkan perusahaan sabun, dan itu pun ditolak. Tapi apakah terpikir untuk kembali mengabdikan ilmu Anda untuk bangsa Indonesia? terpikir ya? Terpikir. Tergerak enggak? Kenapa susah sekali? Iya, tergerak. Saya belum bergerak. Saya mulai meragukan nasionalisme Anda. Saya pikir kalau ditanya mau pulang, mau. Oke. Kalau ditanya apakah sekarang siap pulang, belum. Kenapa? Ya mungkin saya sudah lihat, saya punya katakanlah pengalaman ya. Jadi saya tahu lah apa yang akan dihadapi. Jadi sebelum selesai S3, ya saya juga, dan sebenarnya S3 saya juga tidak ya mungkin kecapean belajar dari SD sampai master. S3 saya itu nggak terlalu lancar sebetulnya. Jadi setelah tahun keempat itu beasiswa habis, saya belum selesai. Nah di situ mulailah. Jadi tabungan masih ada. Saya mulai cari-cari kerja. Jadi ya agak kepaksa juga, dan apalagi tahu situasi Indonesia. Jadi saya cari apply kerja di Belanda dan dapat beberapa lowongan, dan ternyata dapatnya malah di Swedia. Baik. Menurut Anda, apakah penghargaan pemerintah Indonesia terhadap para ilmuwan kita itu sudah cukup atau masih jauh dari memadai? Saya pikir belum cukup ya. Karena kadang-kadang research itu kita kadang-kadang challenge, dan gimana kita bisa solve problem, kita bisa itu juga udah kenikmatan tersendiri gitu. Kalau soal support fasilitas yang lain ya itu penting juga. Intinya penghargaan itu belum terlalu tinggi ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya. Baik, kita berikan aplaus untuk Reza. Ya. Terima kasih Reza.